Saudara-saudari yang terkasih, dengan menetapkan tahun 2016 sebagai tahun belas kasih Allah, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk dengan lebih sungguh menyerap belas kasih Allah agar kita dapat menjadi tanda yang lebih efektif dari karya Bapa di dalam hidup kita. Dengan kesadaran akan belas kasih Allah itu, pada hari Rabu 10 Februari 2016, kita memulai masa Prapaskah sebagai saat rahmat dan kesempatan khusus untuk bertobat agar makin dekat dengan Allah. Pada saat itu kita disadarkan akan belas kasih Allah, supaya membenahi diri dari kelemahan dan dosa, meningkatkan sikap peduli dan relasi dengan sesama, serta memperdalam kehidupan rohani dan kedekatan kita dengan Allah. Sikap tobat ini kita wujudkan melalui doa dan tapa, pantang dan puasa, serta amal dan kasih. Ada orang baik yang bertanya, mengapa saya harus bertobat? Kalau pertobatan hanya dilihat dari aspek perbuatan jahat, orang baik tidak perlu bertobat. Tetapi kalau pertobatan dilihat sebagai jalan untuk makin mendekatkan diri dan mengandalkan Allah, sehingga kita lebih sungguh mengalami belas kasih Allah, setiap orang membutuhkan pertobatan. Dalam Injil hari Minggu biasa kelima, 7 Februari 2016, Lukas 5 ayat 1-11. Yesus bertemu dengan para nelayan. Mereka menunaikan tugas sebagaimana mestinya, namun gagal total. Sudah semalaman mereka berjuang mencari ikan, namun tidak mendapatkan seekor pun. Kerja keras terasa sia-sia, usaha tekun tidak berbuah, pengalaman bertahun-tahun tidak menjamin keberhasilan. Disitulah mereka membutuhkan kehadiran Yesus. Yesus, wajah kerahiman Bapa yang sempurna, berinisiatif mendekati para nelayan yang kecewa dan mungkin putus asa. Yesus meminjam perahu mereka untuk menjadi sarana pewartaannya di mana ia bisa berdiri mengajar orang banyak. Permintaannya disambut dengan terbuka oleh para nelayan tersebut. Kesempatan ini dijadikan Yesus sebagai jalan untuk mengubah hidup mereka. Yesus meminta kepada mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam. Di situ Yesus mengajak mereka untuk keluar dari zona aman dan nyaman yang selama ini dirasa cukup untuk hidup seadanya. Bertolak ke tempat yang dalam membutuhkan usaha yang lebih keras, nyali lebih berani, dan risiko lebih besar. Bertolak ke tempat yang dalam berarti membiarkan diri untuk mau dipimpin oleh Yesus sendiri. Bertolak ke tempat yang dalam berarti menerima tantangan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, bertolak ke tempat yang dalam berarti sikap pasrah dan percaya untuk diubah oleh Tuhan. Secara material mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang tak terhingga. Secara sosial mereka menyadari bahwa rezeki harus dibagikan. Secara komunal mereka meyakini bahwa pekerjaan perlu dilakukan bersama-sama dan hasilnya harus dinikmati bersama-sama pula. Secara spiritual mereka diteguhkan bahwa bersama Yesus selalu ada jalan. Di sanalah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyelamatkan, yang menyadarkan kedosaannya, sebagaimana diakui oleh Petrus. Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang yang berdosa. Petrus bukanlah orang berdosa yang melakukan kejahatan. Ia perlu bertobat karena belum mengandalkan Tuhan, hingga saat gagal ia menyerah kalah. Selama ini ia mengandalkan diri dan hidup untuk dirinya sendiri. Saat Petrus menyadari kedosaannya, Yesus mengajaknya untuk meningkatkan mutu hidup dari nelayan yang mementingkan diri sendiri menjadi penjala ikan yang peduli pada keselamatan sesama.
Itulah kisah Petrus dan teman-temannya yang mengandalkan Yesus hingga tidak menyerah pada kegagalan. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini cukup banyak orang bertemu pintu tertutup bagai jalan buntu seperti yang dialami Petrus dan teman-temannya. Di tengah kesulitan ekonomi, ada orang yang menderita kekurangan hingga hidup sengsara. Di tengah tuntutan pekerjaan, ada orang yang merasa syarat dengan beban sehingga hidup tertekan. Di tengah usaha hidup sehat, ada orang yang sakit berat hingga hidup sekarat. Di tengah godaan dunia yang menggiurkan, ada orang yang tidak berdaya keluar dari belenggu kebiasaan buruk hingga hidup putus asa. Di tengah impian akan kebahagiaan berkeluarga, ada orang yang tidak setia pada janji perkawinannya hingga hidup gelisah. Disitulah orang membutuhkan kehadiran Yesus yang memanggilnya, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ajakan bertolak ke tempat yang dalam sebagai undangan untuk makin mengandalkan Allah menjadi bagian dari masa pertobatan yang pada tahun ini bertema hidup pantang menyerah. Kita mau dan mampu hidup pantang menyerah kalau mengandalkan Allah dan percaya bahwa Allah akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya dengan cara yang pas, asalkan kita tetap bekerja. Ajakan bertolak ke tempat yang dalam sebagai undangan untuk lebih memperhatikan sesama menjadi bagian dari tobat kita, entah dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga laku tobat kita pada masa Prapaskah ini membawa perubahan kualitas hidup. Dengan mati raga dan puasa, kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dan giat bekerja pantang menyerah. Melalui doa dan tapa, kita menjadi diri yang lebih pasrah dan mengandalkan Allah. Lewat amal kasih, kita menjadi pribadi yang makin peduli pada sesama. Perubahan kualitas hidup ini hanya terjadi kalau kita terbuka membiarkan Tuhan masuk ke dalam perahu hidup kita dan dengan iman mengikuti undangannya untuk bertolak ke tempat yang dalam. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun keluarga Keuskupan Bandung yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 sampai 2018, secara khusus saya mendoakan saudara-saudari untuk setia menjaga kekudusan keluarga dan keutuhan keluarga. Kalau menemui kesulitan bagai jalan buntu, undanglah Tuhan yang penuh belas kasih untuk memasuki bahtera keluarga saudara sekalian. Dan bersama dengan Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam.